Selamat berjumpa di channel PWI Karawang TV. Semua hal bisa dibahas, semua hal bisa dianalisa, dan semua hal bisa disimpulkan. Semua hanya di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas, hanya di belakang meja. Oke kawan Workers, bertemu lagi di belakang meja dengan saya, Suhlan Pribadi, dan tentu saja dengan ini wartawan senior kebanggaan kita, Pak Haji Dodo. Ji, sehat Ji, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore Bang Sulan. Aduh. Kita podcast kali ini bahas apa nih? Ya, mungkin ada yang khusus, ada yang spesial. Oke. Jadi kalau edisi sebelumnya kita Fokus kental, pilkada. ya, kental politiknya. Iya. Nah, mungkin sekarang ada yang khusus itu, ada yang khusus, di mana kita akan menyinggung soal hukum, Ya. soal soal kondisi hukum yang terjadi di Karawang. Apakah hukum hukum umum, kan, hukum pidana yang terjadi di masyarakat, dan hukum juga yang berlaku di tempat-tempat perusahaan, hukum industri segala macam, Oke. komplek industri dan segala Siap, macam. siap, gitu. ya. Nah, Ji, pada kesempatan ini Ya. kita ada tamu spesial, seorang praktisi hukum, seorang akademisi, gitu kan, seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas UBP Karawang ya. Iya. Kayaknya doktor muda juga ya, Doktor. kita bisa doktor muda ya. Doktor, jadi sudah selesai kalau sudah doktor. Iya. Ada Doktor Muhammad Gagarin Al-Fajar ya? Akbar. Al-Akbar ya. Saya kalau ingat Gagarin itu ingat kawan saya dulu, fotografer namanya Gagarin, itu sangat handal itu. Kalau foto-foto investigatif itu. Nah, ini mungkin Marga mungkin ya. Gagarin. Marga bukan, Bang? Marga Palembang. Oh, bukan. Bukan Marga. Oh, kirain Marga ya. Tapi kalau Gagarin biasanya Palembang ya. Palembang. Jadi S1 semua, S1, S2, S3 di Yogyakarta. UI ya. UII Yogyakarta. Berarti muridnya Profesor Mahfud. Betul. S3 juga di Sana. di- ya, sama ya, ilmu hukum, guru besar ilmu hukum sana. Nah, Pak Garin apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bang Sulan, Bang Haji. Alhamdulillah sehat. Ya, hukum ya, maksudnya apa Ji kira-kira yang krusial? Ada gini lah, kalau secara umum kan proses penegakan hukum itu selalu menjadi isu harian Iya. masyarakat ya. Apalagi misalnya akhir-akhir ini banyak kasus-kasus hukum yang justru menyita masyarakat. Iya, Ramai di medsos, medsos gitu. Nah, apakah penegakannya gitu sesuai dengan koridor hukum? Nah, ini yang menjadi tanda tanya masyarakat. Nah, kita tidak akan terlalu jauh lah itu urusan hukum secara umum. Ini kita untuk konteks Karawang nih. Artinya kan Pak Gagarin kan udah stay lama di Karawang, Iya. jadi akademisi, jadi praktisi hukum. Ya. Nah, kira-kira seperti apa nih penegakan hukum lah secara umum di Karawang gitu. Iya. Ya, baik, izin menjawab. Jadi kalau kita bicara law enforcement atau penegakan hukum khususnya di Kabupaten Karawang, ya harus kita akui masih sangat banyak sekali PR atau pekerjaan rumah yang mungkin harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, khususnya Kabupaten Karawang ini kan memiliki dua dimensi. Yang pertama, kita dekat dengan dunia industri. Di sisi lain kita juga dekat dengan dunia agraris atau pertanian. Artinya ini memunculkan multikultur, dan di mana dalam proses multikultur banyak sekali terjadinya konflik. Nah, disitulah kita berharap setiap konflik yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau misalkan memang ada potensi pelanggaran, potensi kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok, itu ya mau tidak mau kita lakukan penegakan hukum sebagaimana aturan yang berlaku. Namun pada praktiknya ya harus kita akui juga
hasil dari penelitian yang saya lakukan sebagai akademisi ini menunjukkan banyak sekali hal-hal yang mungkin belum optimal dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya di sini kita ingin agar ada perbaikan, agar ada terobosan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, seperti itu. Izin Bang Culan ya. Ya, Sir. Saya menambahkan ini pertanyaan. Karawang kan tadi dia disebut Bung Gary itu ada dua ciri ya. Pertama adalah kota industri, kedua adalah lumbung padi atau pertanian. Sementara yang saya baca atau saya lihat itu untuk julukan industri itu belum lama ya. Artinya kan ada perbedaan ada perubahan pemikiran dari pola pemikiran pertanian ke industri. Nah, dari sisi masyarakatnya sendiri gimana? Udah siap belum ini menerima perubahan dari segi hukum ya? Mereka kan tentunya awam dari petani tiba-tiba masuk ke daerah industri yang bergelut dengan industri gitu. Nah, dari masyarakatnya kelihatannya siap belum untuk perubahan itu dari aspek hukum ya? Ya, kalau kita lihat dari aspek hukum dengan adanya pergeseran dari pertanian ke industri, ini kita bisa lihat dari beberapa case atau kasus yang terjadi di masyarakat, di mana banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, gesekan-gesekan ini tidak lain karena ketidaksiapan dalam menerima pergeseran atau perubahan. Artinya memang peran pemerintah di sini harus benar-benar bisa melakukan transisi dari pola pikir pertanian ya ke industri. Artinya ini pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah sebetulnya. Seperti itu. Nah, mungkin ini lebih ini ya, maksudnya Bung Gary artinya gini ya. Kita ingin tahu lah, maksudnya tadi kan sisi penegakan hukum gitu ya, ada banyak kelemahan. Nah, tapi kan kalau dilihat secara falsafah artinya hukum itu kan tidak statis. Selalu dinamis lah. Artinya hukum itu bukan hanya pasal per pasal. Betul. Bukan hanya undang-undang, tapi juga pemikiran etik dari para pelaku hukum gitu ya. Nah, kan harus ada kesadaran itu. Misalnya kan ada banyak sisi, ada banyak ruang yang dalam tanda kutip terjadi kekosongan hukum. Nah, seperti masalah hubungan industrial, kan setiap hari kita dipertontonkan oleh contoh-contoh itu, kan ada konflik, misalnya ada rebutan limbah ekonomis. Nah, itu kan sebenarnya regulasinya apa sih? Apakah regulasinya lokal gitu kan? Tapi kok tidak rame, tidak di-up secara nasional. Apakah itu masuk ke regulasi investasi segala macam? Tapi kan masyarakat selalu bingung. Nah, yang lebih kacaunya lagi misalnya ketika terjadi ketika clash misalnya melibatkan masyarakat. Hanya kan sesuatu yang sangat tidak diinginkan ya kalau ada macam. Bahkan masyarakat selalu dilibatkan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat. Tapi kan pada kenyataannya ya mungkin hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, poinnya harus gimana tuh? Oke, baik. Jadi saya menjelaskan begini, Pak. Di dalam dunia industri ini kan terdiri dari perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini dia kan akan memiliki aturan tersendiri. Kalau di Indonesia itu ada namanya Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada Undang-Undang Penanaman Modal dan lain sebagainya. Nah, perusahaan mengacu ke situ. Nah, ketika perusahaan menjalankan usahanya, tentu saja dia punya aturan main tersendiri. Tidak bisa dia diintervensi oleh pihak luar. Kalau ada kerja di sini harus melalui misalkan harus melalui BUMDes, harus melalui lingkungan Karang Taruna. Nggak bisa mereka intervensi jauh itu sebetulnya. Yang harus mereka pahami, kalau hubungan bisnis dengan bisnis itu diberikan kebebasan kepada perusahaan mau bekerja sama dengan siapa. Nah, tapi dalam konteks hari ini, khususnya di Kabupaten Karawang, banyak yang merasa perusahaan itu kalau mau usaha ya harus dengan lingkungan, karena harus lagi dinikmati oleh lingkungan. Ya memang betul, tapi di sisi lain perusahaan sudah dibebani kewajiban untuk memberikan CSR. Artinya di luar itu perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk istilahnya mengikatkan diri
secara terpaksa dengan lingkungan sebetulnya, karena ada kewajiban yang lain yang diberikan. Tapi perusahaan juga tidak boleh menutup diri. Kalau misalkan dari lingkungan ini dia mempunyai badan usaha sendiri yang lengkap perizinannya, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan, itu nggak ada masalah saya rasa. Tapi tidak boleh mengintervensi terlalu jauh. Nah, permasalahannya adalah perusahaan di Kabupaten Karawang ini dia seakan-akan mendapatkan tekanan yang sangat besar, khususnya berkaitan dengan persoalan limbah. Padahal kan limbah ini nggak sembarangan. Ketika ada limbah ini kan ada persyaratan teknis yang dibebankan oleh kementerian atau pemerintah. Kalau bagi siapapun yang mau bekerja sama dengan perusahaan, ya kita mau tidak mau harus ikuti dengan aturan-aturan yang mungkin perusahaan sudah punya SOP-nya atau punya aturan main, begitu Bang. Nah, untuk peran pemerintah sendiri, Bang, apakah sudah ada regulasi sendiri yang lokal seperti Perda untuk pengaturan limbah ini? Nanti Bang Tony kayak gini, maksudnya kan mungkin di istilah lokal itu ada istilah kebijakan lokal. Namanya perusahaan kan itu kan bukan kewajiban kan, tapi perusahaan harus berdampak terhadap lingkungan. Misalnya soal rekrutmen tenaga kerja segala macam. Dan itu kan kalau dibuktikan secara hukum kan kalah terus sih. Misalnya soal 60-40 aja kan kalah. Karena tidak sesuai dengan banyak undang-undang, undang investasi segala macam lah. Nah, tapi di satu sisi itu kan fakta lah, real. Artinya ada masyarakat sekitar kawasan industri. Dan mereka juga punya nah biasanya mereka kan nyambungnya itu ke lembaga desa setempat lah, desa setempat. Biasanya kan seperti itu. Nah banyak hal misalnya kondusif, kan? Hanya bisa bekerja sama lah. Meskipun semuanya dilakukan di belakang meja, under table lah, ya kan. Hanya tidak jelas regulasinya, tapi yang penting aman gitu. Tapi di kasus-kasus tertentu, misalnya kan, nanti akan kita bahas lebih ini ya. Ada penekanan ya. Sering terjadi tadi gitu kan. Artinya ini siapa yang harus menangani, yang harus bertanggung jawab? Sebetulnya kalau kita bicara industri, perusahaan, yang paling bertanggung jawab adalah bupati. Karena dia harus memastikan investor yang ada di Kabupaten Karawang ini merasa aman dan kondusif. Itu dulu. Karena investor itu mau datang ke Karawang apa? Ya karena berharap adanya kepastian hukum terhadap investasi. Keamanan berusaha. Kalau ternyata dijejalin dengan aksi demonstrasi terus-menerus, kemudian ada gesekan-gesekan dengan lingkungan. Ya saya rasa investor pun pasti akan berpikir ulang, pasti akan mengkaji ulang kenapa kita di sini, sedangkan kosnya sudah terlalu besar dengan UMK yang tinggi. Kenapa tidak bergeser ke Jawa Tengah atau kemana kan? Pasti lebih kecil. Artinya di sini pemerintah daerah punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan agar investor ini aman. Kemudian ketika investor aman pasti akan memberikan dampak kok kepada lingkungan atau Kabupaten Karawang secara keseluruhan. Seperti itu. Pemda gitu ya. Iya. Nah, sejauh ini saya lihat ya, Bang Suhlan, sudah ada belum sih perda yang mengatur soal limbah itu? Abang sebagai tokoh PES Karawang. Tanya aja ke praktisi gimana? Kalau setahu saya sih secara khusus ngatur limbah tidak ada. Belum ada ya? Nggak ada. Makanya sering terjadi konflik. Mungkin kalau sudah regulasinya sudah lahir, ya kita tinggal mengikuti aturan itu mungkin. Ya. Sebetulnya persoalan kan adalah adanya istilahnya apa ya, pengusaha lokal dan pengusaha non lokal. Nah ini yang jadi sering gesekan tuh itu. Jadi pengusaha lokal berharap usaha itu diberikan kepada mereka, jangan kepada pengusaha luar Karawang istilah kata begitu. Tapi kan dalam dunia bisnis apapun bisa terjadi, itu sah-sah saja, kebebasan begitu. Ya pengusaha lokal jaringannya kan non lokal. Pengusaha non lokal juga ya. Atau mungkin kadang-kadang kan bisa disiasati dengan bendera lokal, tapi yang ngerjainnya tetap aja warga luar daerah kan gitu. Ya intinya biang keroknya di sini ya, tidak ada regulasi yang jelas betul. soal ini. Sehingga apapun yang terjadi diselesaikan tadi di belakang meja. Jatah si A, si B, si C, si C. Dan ketika tidak terbagi, bahwa ketika satu pihak sudah menjalin kerjasama dengan pihak lain malah mengganggu, minta jatah, itu yang mungkin sering menjadi konflik di Karawang. Ya kan kalau di undang-undang investasi kan cuma mengatur itu aja kan. Misalnya kalau limbah
misalnya ada limbah yang bisa di-recycle, Iya. ada yang tidak itu. Betul. Ya cuman itu aja, dia tidak Secara detail membahas kepada siapa itu dibebaskan lagi pada para pihak. atau jangan-jangan sengaja emang dia gitu. Oke kawan podcast, setelah ini kita akan membahas soal kisruh hukum di dunia industri di Karawang. Mungkin ada beberapa kasus yang akan kita Ambil contoh. kita bahas ya. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke kawan Kodbes, bertemu lagi di belakang meja bersama saya dan Pak Haji Dodo dan juga praktisi hukum dan akademisi Bung Gary Gagari. Ya. Oke Ji, apa nih? Gini Bang ya, soal kemarin kan rame-rame konflik limbah yang isunya ya ditangani oleh Bung Gary ini. Apa menurut Abang gimana? Kliennya itu ya, Harapan Plastik itu ya. PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, HBSP, PT HBSP. Ya, Nah, itu kronologinya gimana sih Bang sampai ada konflik gitu? Ya, kalau dari segi kronologi, ini kan tahun 2021 yang lalu terjadilah yang tadi kita bilang kan ada surat menyurat dari BUMDes kepada perusahaan mitra klien kita, kemudian dari surat itu meminta agar menyetop, jangan bekerja sama dengan klien kita juga. Akhirnya terjadilah tuh aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada waktu itu. Nah, ketika ricuh itu ya klien kami disodorilah kontrak atau perjanjian untuk kerjasama bahasanya. Di dalam kerjasama itu kita diminta untuk memberikan fee Rp200 per kilo dari 4 pabrik yang kita kelola. Nah, kalau di total sampai dengan sekarang itu rata-rata 50 juta atau total keseluruhan itu 1,4 miliar sampai dengan 2024 bulan Mei kemarin, yang Juni nggak kita kasih. Tapi sebelumnya klien Bung itu udah sebelum ada aksi unjuk rasa itu udah terjalin kerjasama itu dengan pihak industri. Sudah lama. Aman, tanpa gangguan. Aman. Udah berjalan berapa tahun? Kita udah lebih dari 15 tahun. 15 tahun tiba-tiba muncul Gejolak itu. gejolak itu. Gitu. itu yang dipersoalkan apanya tuh? Yang kita persoalkan terkait dengan pemberian fee sebetulnya. Yang masih berjalan gitu ya. Yang masih berjalan itu ya kita merasa kita memberikan fee tidak mendapatkan kenyamanan juga ujung-ujungnya. Oh gitu. Akhirnya ya, Apa tetap masih ada intimidasi atau gimana? sebetulnya kita beberapa kali mendapatkan juga terkait dengan ancaman aksi unjuk rasa juga. Akhirnya ya kita putuskan lah untuk melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan begitu. Ya ini kan tadi bukan hubungan B2B kan, bukan hubungan bisnis dari satu. Kalau hubungan bisnisnya kan dengan perusahaan yang ada di desa itu kan. Nah ini kan hubungan lingkungan tadi, yang sudah kita bahas tadi kan, artinya kan regulasinya apa sih kalau itu? Ya justru itu kita juga bingung. Ya institusi, ini kan desa atau apa? BUMDes. BUMDes ya. Menggunakan BUMDes. BUMDes ya. Nah, dasar hukum BUMDes itu minta fee itu apa ya waktu itu? Pada waktu itu alasannya adalah untuk menjaga kondusivitas agar usaha kita di lingkungan desa Sukaluyu ini katanya biar aman dan kondusif. Gitu. Ya realnya apa? Maksudnya apakah misalnya ada aparat desa itu yang menjaga jalan? Tidak ada. Berjalan seperti Biasa sebelum aja. ada kerjasama itu. Aja, cuman bedanya ya kita memberikan fee setiap bulan. Gitu. Jadi secara detail Nah fee itu kan juga tidak jelas dasar hukumnya. justru itu. Ya, artinya ya maksudnya apa ya? Itu yang disebut tadi yang urusan under table itu. Iya. Jadi kan kebetulan saya juga kan salah satu tim penyusun Raperda BUMDes di Kabupaten Karawang. Sedikit banyak saya kan melakukan kajian, melakukan riset. Selama beberapa tahun kita lakukan kajian dan kita tahu semua celah-celah itu. Artinya
pasti kan ada pertanyaan, kenapa kok baru sekarang dari 2021 ngasih, kok baru 2024 bergejolaknya? Nah, karena kami melakukan segala sesuatu itu dengan hati-hati. Kita tidak sembarangan bertindak karena kita memerhatikan juga kelangsungan usaha dan sebagainya. Artinya ketika kita belum siap ya kita tidak lakukan, tapi ketika sudah melakukan kajian, kita sudah melakukan pendalaman, analisis hukum, ketika semua sudah siap, sudah kuat, kita baru berani maju sekarang. Seperti itu. Artinya semua yang kita lakukan ini berdasarkan kajian, tidak sembarangan. Kita nggak berani lah kalau istilahnya mendalilkan atau mendasarkan seseorang melakukan dugaan tindak pidana korupsi, kita nggak sembarangan, Bang. Karena ya kita juga pasti berdasarkan sesuatu, by data, by riset tadi, by analisis kajian, semuanya kita persiapkan segala sesuatunya. Gitu. Nggak mungkin kan gini, B itu wajar misalnya kalau ada kerjasama kerja ya. Iya. Misalnya gini, ada kawan saya juga yang misalnya kades gitu ya. Tapi ada di sebuah kades lah di daerah Teluk Jambe itu. Dia punya bumdes sih. Nah dia ngelola misalnya limbah-limbah kertas dari perusahaan yang dia yang ada di desa itu. Nah, bumdes itu emang bekerja. Iya. Pekerjanya itu ikut dilibatkan. Iya, dia menyortir limbah segala macam. Iya. Nah, otomatis kan punya penghasilan dong. Iya. Gitu kan. Nah, ini tidak seperti itu. Tidak. Jadi nggak ada pakar ikut bekerja nggak apa tiba-tiba dapat P gitu. Betul. Nah, Bung mengkategorikan hal itu sebagai pungli atau apa? Kalau kita mendalilkan di dalam ini kan kita pakai lex spesialis ya, karena dia merupakan pejabat negara. Kita menggunakan undang-undang Tipikor, tindak pidana korupsi, berkaitan dengan pasal 12E. Pasal 12E ini kan setiap penyelenggara negara itu dilarang meminta atau mengharapkan sesuatu dengan cara memaksa kepada masyarakat. Nah, kita menggunakan itu lah. Artinya kan setiap urusan dengan desa, dengan bumdes, ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Pakai perjanjian bisa? Enggak seperti itu, Bang. Jadi kan dia terikat beberapa peraturan. Karena ini kan urusannya lembaga negara, lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintah meskipun di level desa. Iya, semuanya terikat dengan peraturan-peraturan terkait, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Permendagri, dan lain-lain. Itu kan semua terikat, tidak bisa berdiri sendiri kalau lembaga pemerintah. Kebetulan disertasi saya juga tentang BUMN. BUMDes dan BUMN itu kan tidak jauh beda, cuma skupnya yang berbeda. Kan begitu. Desa harus bertanggung jawab kan kepada desa kan, dan seterusnya gitu. Nah, pihak pemberi P itu bisa nggak menanyakan untuk apa sih uang itu digunakan? Bisa. Sempat kita pertanyakan. Nah, jawabannya adalah ya ini untuk kesejahteraan masyarakat. Bahasanya seperti itu. Ya, teman detailnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Oh gitu ya. Ya kita kan baca berita itunya ya, maksudnya pihak dari Bung Geri itu dari pengacara kan melaporkan ke Kejati ya. Iya betul. Jadi yang dilaporkan itu ke tadi karena klien Anda itu merasa merasa tidak aman lah, terancam dalam berusaha karena tadi semacam intimidasi lah perusahaan untuk tidak bekerja sama. Nah itu sejauh mana tuh prosesnya? Proses hukum kita tinggal menunggu pemanggilan ini dari Kejati. Ya kita harapkan di minggu depan sudah ada pemanggilan atau informasi dari Kejati untuk tindak lanjut telaah atau klarifikasi dari kita. Tapi sambil menunggu itu kemarin ya kita sudah melakukan atau melayangkan surat juga dengan Kejaksaan Agung untuk setidaknya melakukan supervisi terhadap laporan yang sudah kita layangkan, karena ini kita minta atensi. Yang kita khawatirkan adalah dampak pasca pelaporan. Nah, itu terjadi kemarin di mana mitra-mitra kita diberikan juga tembusan surat somasi karena kita udah nggak ngasih fee di bulan Juni, Bang, gitu. Oh iya. Yang 4 perusahaan itu. Iya. Artinya selain kita minta supervisi, kita juga minta perlindungan hukum. Karena bagaimanapun kita sebagai pelapor juga harus diberikan perlindungan. Jangan sampai kita udah lapor tidak diberikan perlindungan, ya repot nanti. Tapi pelaksanaan pengolahan DIMA masih berjalan. Masih berjalan ke kita. Cuman tadi ya merasa terintimidasi. Ya saya kan harus menjaga kepentingan klien juga ya, Pak. Nah, terus ada pengaduan soal korupsi. Itu apa tuh? Dari sisi apanya tuh? Sebetulnya kalau dalam kasus ini sih saya punya banyak pintu sih, Bang, sebetulnya. Cuman yang saya munculkan sekarang adalah terkait dengan permintaan fee itu.
dari BUMDes. Nah kemudian aliran dana itu kemana itu juga nanti menjadi persoalan yang penting. Artinya ya kita ingin setiap segala sesuatu itu ya harus berdasarkan aturan hukum. Intinya itu aja, kita bedanya normatif kok. Artinya ketika kita dalilkan ini ya mereka tinggal buktikan balik, kan begitu. Kita bukan tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga ya, pihak BUMDes misalnya. Bukan tidak mau sebetulnya. Artinya ketika mau melakukan kerjasama ya kita juga harus jelas lah dasar hukumnya yang wajar. Kemudian kerjanya apa kan ya, itu juga menjadi penting. Iya. Karena namanya BUMDes kan usaha ya. Bukan narik gitu. Betul. Bukan cuma narik, usaha, harus ada usaha di situ. Betul. Makanya kan yang namanya orang usaha itu kan pasti mencari keuntungan. Ya. Kan begitu. Kalau istilahnya pengusaha memberikan secara cuma-cuma mungkin atau tidak kan? Iya, itu tidak gitu. Termasuk nggak itu kategori usaha? Nah, Bang Heri, ya apa yang dilakukan oleh klien Anda dan Anda kan harus diapresiasi lah. Artinya gini, ketika terjadi clash ya, konflik masalah tadi, masalah hukum, kaitannya dengan masalah limbah tadi, masuk ke ranah hukum. Nah ini kan lebih baik daripada misalnya memakai cara-cara masif misalnya melibatkan massa segala macam gitu kan, Mas. Itu kan lebih tidak inilah, jangan tidak jelas lebih kacauan. Artinya kan kalau bicara hukum, nah ini kan udah masuk ranah hukum nih. Maksudnya sebenarnya targetnya apa? Apakah misalnya klien Anda misalnya apakah lanjut terus gitu kan sampai terjadi kejelasan gitu kan? Atau hanya menimbulkan efek ada win-win solution lah dengan pihak ketiga gitu. Yang harus saya tekankan adalah ketika kita sudah maju, kita tidak akan mundur. Itu satu. Yang kedua, yang namanya tindak pidana korupsi ketika sudah dilaporkan tidak mungkin berhenti karena ini bukan delik aduan. Artinya kita ingin ini sampai ke tahap pembuktian. Ya kalau ya kita berharap ini sesuai dengan apa yang kita dalilkan ya. Karena bukti-bukti yang kita punya ya saya rasa udah cukup kuat. Termasuk kita udah punya ahli yang mungkin akan dihadirkan. Artinya harus sampai ke pengadilan. Harus sampai pengadilan. Kita ingin ada kepastian hukum seperti itu. Ya bukti-bukti klien Anda sudah memenuhi prosedur bisnis tadi kan? Iya. Betul. Atau kaitannya dengan pihak ketiga gitu kan? Apakah klien Anda punya dokumen perjanjian itu? Kalau dokumen sampai di mana jadi? Dokumen perjanjian ada kita. Yang mereka dalilkan itu ada. Ya waktu itu kan disetujui oleh kedua belah pihak kan, misalnya soal fee gitu kan. Itu kan oleh klien Anda dengan oleh pihak BUMDes kan setuju tuh. Betul. Berjalan gitu kan. Kan ketika berjalan beberapa tahun itu kan tidak ada masalah. Nah ini sebetulnya ya gitu, kita balik lagi ini pemicu sampai terjadi kayak gini tuh apa tuh kekacauan? Karena kita kan melakukan penelusuran ya. Karena kemarin itu ada indikasi perusahaan atau mitra kita ini ya mau hasil rasa juga ada hasil rasa. Jadi masih ada itu ya penekanan ya. Kita ditelusuri ya. Kita menduga ada kaitan ke sana. Ya akhirnya ya udah kita ambil langkah hukum, sikap yang tegas. Ya. Maksudnya apa? Biar jelas nih, maksudnya si pihak itu punya pengelola baru mungkin semacam gitu. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kan pengelola di kita nih. Nah, cuman ketika itu masih di kita, ada pihak lain yang mau masuk. Melalui BUMDes itu? Tidak melalui BUMDes. Cuman kita menduga di BUMDes ini tahu, tapi tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah itu. Itu. Hanya di bargaining. Di bargaining lah ada mungkin kita ada ini. Kasarnya ada ingin menambah fee itu. Saya nggak tahu ya seperti apa. Tapi ya kita menduga ini BUMDes tahu, tapi tidak melakukan upaya pencegahan gitu. Udah kita konfirmasi kok, udah kita pertemuan dan sebagainya. Gitu. Sementara dalam perjanjian itu akan menjamin kenyamanan berusaha. Itu. Dan itu tidak dilakukan ketika ada pihak lain yang mau masuk. Betul. Itu Bang. Oke teman podcast. Ini jadi setelah kita tadi menyinggung soal isu yang sedang hangat, yang di kliennya Bung Heri ini, setelah pesan-pesan ini kita akan membahas ke tema selanjutnya setelah pesan-pesan ini. Oke kawan podcast, bertemu lagi di belakang meja, masih bersama
praktisi hukum dan akademisi Bung Geri Gagarin. Siap. Nih Ji, Siap. Kan dalam beberapa waktu lalu ya, Ya, Pan Kapolres Karawang meresmikan meresmikan, rumah aspirasi di kawasan industri. jadi ada satu zona di Mm-mm. luar kawasan ya. Mm-mm. Jadi kalau ormas atau siapapun warga yang mau demo ke kawasan, nah di Tidak situ harus aja. ke pabrik, langsung di situ, cukup di situ. Mungkin tujuannya itu. Tujuannya- Jadi ketika nanti ada unjuk rasa, tidak lagi keliling-keliling kawasan, tapi mungkin diarahkan di situ. Sepertinya seperti itu. karena objek vital. Ya, Nah, yang ingin kita, tapi belum jalan kan? kurang tahu tak kalau jalan atau turun. Yang pasti sudah diresmikan. Ya belum ada uji coba demo di situ. Mm-mm. Harusnya ada uji coba dulu. Hmm. Nah, oke, Bung Gagarin, ini Siap. dari sisi hukum ya. Ya. Penegakan hukum di kawasan industri, artinya kaitannya dengan pengamanan gitu. Ya. Oleh Polres, oleh pengamanan lainnya gitu. Apakah dengan adanya kawasan aspirasi itu dibatasi itu sesuai nggak dengan aspirasi Ya. masyarakat dan pemerintah daerah lah? Ya, sebetulnya kehadiran rumah aspirasi itu menurut kita sangat baik ya. Jadi kenapa sangat baik? Karena kan selama ini ketika terjadi aksi demonstrasi yang dirugikan siapa? Perusahaan. Iya. Seluruh Mengganggu akses ditutup, produksi terganggu, pengiriman barang, kendaraan dan lain sebagainya. Artinya dengan ada rumah aspirasi, ya ini suatu langkah yang bagus sebetulnya untuk menjaga kondusivitas kelancaran usaha bagi investor dan juga masyarakat. Nah, selama ini kan ketika ada aksi demonstrasi kan selalu disetujui, selalu artinya kan tidak pernah ditolak lah bahasanya kan begitu ya. Padahal ya kalau menurut kita ketika aksi itu masuk ke daerah kawasan atau objek vital seharusnya itu bisa dicegah oleh pihak kepolisian. Jangan sampai yang namanya mereka udah nyewa kawasan atau usaha di kawasan tapi kok masih juga terganggu, ini kan menjadi kerugian tersendiri. Jangan sampai ya nanti ini bisa berdampak besar terhadap Mengganggu iklim investasi. Betul. Artinya dengan adanya rumah aspirasi ini jadi salah satu langkah yang Solusi bagus ya. daripada harus demo teriak-teriak, ya kita bisa dipertemukan di situ, kita sampaikan saling komunikasi permintaan ini itu nanti kan disaksikan oleh pihak Polres, pihak kawasan, perusahaan, mitra dan sebagainya. Mungkin itu tidak ada lagi apa pengerahan massa ya, gitu. kita harapkan seperti itu khususnya di lingkungan kawasan. Karena ya tadi untuk menjaga iklim investasi salah satunya. Nah, ini dari sisi lingkungan ya, dari sisi masyarakat gimana? Akan ada suara-suara inilah, wah ini untuk ini nih apa membatasi aspirasi masyarakat segala macam. Atau misalnya dari kalangan buruh misalnya, wah ini berarti pengkapling-kaplingan area kan, membatasi aspirasi buruh gitu. Itu gimana kalau ada perspektif seperti itu? Ya sebetulnya ini perlu dikasih pemahaman lebih dalam dari pihak-pihak terkait, terutama kan perlunya ada peraturan daerah, peraturan bupati, kemudian peraturan yang di internal kawasan misalkan. Ini kan perlu sinergitas. Perlunya adanya pemahaman lebih lanjut. Kenapa kita tidak boleh di situ? Nanti kan dikasih alasannya. Nah, artinya Berarti harus ada sosialisasi. yang masif sebetulnya. Ini kan belum ada ya sampai sekarang. Ya kita berharapnya tidak ada lagi aksi demonstrasi. Ya kalau misalkan demonstrasinya dengan alasan yang jelas, ada hak-hak yang tidak dipenuhi misalkan, adanya hak yang dilanggar, saya rasa itu masih bisa ditolerir lah ya. Tapi ya kebanyakan kan aksi demonstrasinya apa? Untuk menekan ya. Untuk ini, untuk itu. Nah, ini yang mungkin harus ada klasifikasi atau klaster agar jelas gitu loh. Biar hubungannya lebih beradab. Seperti itu. Itu Renci, ada nggak opini dari para pelaku yang biasa demo? Saya kira mereka belum dengar adanya rumah aspirasi itu, sehingga ya belum ada statement dari mereka soal rumah aspirasi. Tentunya kalau misalnya sosialisasinya sudah sampai ke masyarakat, ya mungkin pro kontra itu akan muncul. Nah sampai saat ini saya belum mendengar tuh. Malah baru dari Bung Geri soal pro keberadaan rumah aspirasi itu. Nah dari masyarakat atau pelaku-pelaku unjuk rasa seperti kalangan buruh, kalangan warga sekitar
belum saya dengar. Belum ada ya? Belum ada, Bang. Belum ada atau belum meledak? Belum sosialisasi. Kayaknya mereka belum mendengar, belum sampai ke sana, belum tahu adanya rumah aspirasi. Ya kan? Mungkin saja masyarakat ya juga menyambut baik keberadaan rumah aspirasi itu, karena mereka akan lebih mudah menyampaikan unek-unek ya, baik itu kepada perusahaan atau pemerintahan. Itu difasilitasi oleh kawasan ya? Kawasan baru KIC kalau nggak salah. Iya, baru KIC. Itu proyek penjajakan di situ ya? Ketahu saya lokasinya gue sebelah mana belum tahu. Kalau nggak salah di Geraha KIC. Oh, di Geraha ya. Kalau nggak salah ya, tapi nanti coba di. Ya, tapi kan ini kan baru ini lah ya, baru percontohan lah ya. Maksudnya kan ada banyak perusahaan juga yang di luar kawasan. Gitu. Nah itu mereka pakai apa itu? Maksudnya kan kalau kawasan kan jelas ya, area kawasannya. Kemarin aja unjuk rasa terakhir itu soal tapera ya. Tapi masih ke Pemda, belum ke rumah aspirasi. Mungkin karena memang pengunjuk rasanya bukan dari kalangan buruh KIC, sehingga masih tetap ke Pemda. Nggak tahulah kalau misalnya dari buruh KIC, mungkin tidak sampai ke Pemda. Ya kan biasanya kan tensi demo ya, Bung Garin. Tensi demo yang bukannya yang harus diwaspadai kan, yang biasanya panas itu kan biasanya tadi kalau demo buruh, UMK dan soal PHK dan segala macam kan. Terus tadi demo soal rebutan limbah ekonomi itu udah bukan rahasia lagi. Area tadi kan, area aspirasi itu mungkin itu tujuannya ya. Iya, untuk mencegah. Ya kan yang biasanya yang lebih panas itu kan demo-demo itu kan. Dibandingin demo yang lain ya. Dibanding demo yang lain. Ya kalau demonya ke Pemda itu kan ya biasa. Misalnya ya. kalau Pemda mah soal UMK. Ya kalau Pemda emang tempat demo. Iya. Ya nggak apa-apa sih demo Iya. gitu kan. Tapi kan kalau objek vital nasional tadi kan kelancaran inilah Usaha. Iya, usaha. Nah, Bung Geri, tadi ya secara umum kan tadi udah kita bahas lah soal tadi soal kondisi dari penegakan hukum dari hubungan industri ya, ada perusahaan dengan pihak pengusaha gitu. Iya. Nah, kira-kira kedepannya gimana nih? Artinya harus apa Karawang ini? Tadi kan Bung kan tadi mengatakan bahwa Pemda harus di depan dong untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis termasuk tadi, penyiapan regulasinya tadi. Iya kan perdanya kan nggak ada atau memang apa sih sulitnya membuat perda itu gitu kan? Apakah banyak konflik interestnya gitu kan? Menurut pandangan Anda gimana? Sebetulnya kalau untuk membuat perda itu pertama itu kan inisiasi bisa dari eksekutif atau dari legislatif. Artinya kalau kedua ini tidak mengajukan ya nggak akan bisa ada. Gitu. Artinya ya tinggal goodwill saja dari pemerintah daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif, mau atau tidak untuk membuat regulasi dalam hal mengatasi persoalan yang dewasa ini menurut kita semakin bergejolak ya. Ketika tidak diatur ya orang menafsirkan sendiri, oh ini nggak diatur berarti boleh kan gitu ya. Nah, hanya mengundang kerawanan ya, Bung. Mengundang kerawanan. Artinya memang pemerintah daerah harus memiliki goodwill dalam pembuatan kebijakan. Nah, selain itu berkaitan dengan aparat penegak hukum juga. Nah, aparat penegak hukum juga harus bisa meminimalisir terjadinya aksi unjuk rasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kita harus lihat dulu kontennya, kita harus lihat substansinya, apa yang ingin mereka sampaikan. Memang penyampaian pendapat di muka umum tidak dilarang dan dijamin oleh undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Tetapi yang jadi poin intinya adalah apa yang mereka apa yang mereka suarakan. Kan itu poin intinya. Kalau mereka menyuarakan sebagai ada hak yang tidak dipenuhi, kemudian ada hal-hal yang dilanggar, itu silahkan saja. Tapi kalau ternyata di luar itu ya saya harap bisa ditekan dan bisa diminimalisir oleh aparat penegak hukum. Agar kalau itu diizinkan terus, wah ini pasti konflik. Itu. Iya tadi kembali soal perda kan. Logisnya kan gini, kalau perda itu ada, perda yang mengatur soal limbah tadi. Nah, kalau perda ada berarti kan dampaknya kan akan ke PAD, kan? Ada penghasilan, ada nilai plus buat APBD lah, buat PAD daerah. Betul. Kan logisnya kan kayak gitu. Betul.
Nah, tapi ya kenapa gitu kan? Ya oke lah, Pemda itu kan bukan hanya Pemkab ya. Iya. Ada DPRD sebenarnya. Betul, eksekutif legislatif. Nah, kenapa sampai sekarang tidak sih gitu? Artinya seolah-olah lo itu loh ada ini loh. Ya ada mungkin sumber- ini PR, sumber PAD. iya, ini mungkin PR bagi mereka yang berkepentingan Bang, yaitu eksekutif dan legislatif Karawang. Iya. Mereka harus menyerap aspirasi ini. Betul. Jadi mereka ya memang harus mengkaji lah dengan banyaknya unjuk rasa, banyaknya gesekan, konflik, bahkan sampai korban fisik ya. Nggak tahu tak kalau korban jiwa pernah ada atau belum. Yang pasti ini harus segera ya, sudah ada ya. Makanya ini harus sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, baik itu eksekutifnya maupun legislatifnya. Ya kepentingan publiknya kan ya, kalau Pemda kan kepentingan publik ya. Gini, ketika ada kan sekarang tidak jelas nih. Ya pasti tidak ada PAD lah. Iya. Kalau soal konflik, sementara kan kita dengar isunya gitu. Angka limbah itu Lumayan. gede. Gitu. Ya. Ada banyak orang jadi banyak sultan dari limbah. Iya. Nah tapi Pemda tidak mengambil PAD. Itu kan lucu sih. Iya. Nah apakah kita akan membiarkan itu terus? Itu kan aneh, Iya. nggak rasional gitu loh. Nah ya harusnya kan masyarakat itu kan DPR itu kan harus beralih lah dari hal yang tidak rasional seperti itu gitu kan. Betul. Itu gitu Pak. Sebetulnya kan kalau kita bicara Perda kan ini kan kita juga harus lihat kepentingannya apa. Nah, kalau udah seperti ini terjadi dampak yang masif di masyarakat, ya seharusnya ini mengundang perhatian bagi para pemangku kebijakan untuk membuat regulasi agar semua ini aman gitu loh. Jadi tidak saling sikut menyikut untuk mendapatkan itu kan, intinya seperti itu. Nah, ini karena tidak ada, artinya peran pemerintah daerah ya kita mungkin berbeda ya dengan daerah lain yang tidak peduli dengan limbah, tapi kan di sini kan usaha limbah ini menjadi sesuatu yang seksi sebetulnya kan, banyak diperebutkan. Betul. Nah, ketika ini butuh regulasi, butuh batasan-batasan agar tidak terjadi konflik terus-menerus. Gitu. Iya, apalagi saya kan BUMDes kan jadi malah di atas apa BUMD. Ya dengan 50 juta sebulan tanpa kerja, waduh itu mah Bang, kalau bagi saya mah daging banget. Nah inilah keanehan-keanehan ya, artinya hal-hal Fenomena sosial yang sudah tidak rasional, yang tidak harus yang jangan dipertahankan lagi lah. Jadi kalau Karawang ingin maju ya tadi, jadi pemerintahnya, pihak swastanya, pengusahanya gitu kan, harus berani lah. Betul. Nah ini Bung Geri, kita udah masuk ke season utama misalkan. Artinya silakan Bung Geri untuk closing statement, kesimpulan dari persoalan hukum yang ditangani oleh. Oh iya, baik. Silakan. Ya, terima kasih Bang Sulan, Bang Haji. Kesimpulan hari ini ya intinya terkait dengan pelaporan yang kita lakukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ya kita pandang secara normatif saja. Artinya ketika kita sudah menyerahkan ke aparat penegak hukum, ya kita tinggal mengikuti alur proses hukum yang berjalan saja. Artinya jangan menimbulkan asumsi-asumsi liar di luar sana, di luar fokus substansi yang kita laporkan. Para pihak punya hak untuk menyanggah, setiap orang punya hak untuk membantah apa yang kami dalilkan. Tapi silahkan, itu ranahnya nanti ada di aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa, tapi yang kami pastikan kami akan maju terus sampai dengan proses peradilan, seperti itu. Ya, oke teman podcast, kita sudah ada di titik akhir dari belakang meja. Sudah bersama praktisi hukum Bung Geri. Sampai di sini, di kesempatan yang akan datang kita akan berjumpa dengan tema-tema yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.